Sederhananya, membaca itu membebaskan. Tiap genre buku, bacaannya sangat beragam. Salah satu cara untuk menghindari kekeliruan dari teks adalah dengan kritis. Pernah nggak sih kamu bilang ke diri sendiri, aku mau kok baca, mau pintar, membaca, mau jadi konten kreator, membaca dan menulis. Kita mengalami buta aksara fungsional dengan arti mampu mengenal huruf, kata dan kalimat, namun tidak dapat memahami maksud dan tujuannya. Segala sesuatu, apapun itu, mau konsepnya bagaimana, pastinya selalu diawali dengan membaca. Mau membaca, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Pernah nggak sih kamu bilang ke diri sendiri, aku mau kok baca, tapi nggak tahu bagaimana awalnya, harus baca apa, bagaimana aturan waktunya, atau nggak ada yang ngajak. Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak yang ngalamin hal yang sama. Sebenarnya kita ingin membaca, namun tidak ada yang mengajak atau merayu. Bahkan bisa jadi kita mau, cuman bacaan yang kita inginkan tidak ada. Giliran ada buku, malah tidak ada yang tepat dengan kita. Yang dibutuhkan hanyalah akses terhadap bacaan dan harus dibarengi dengan kualitas bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Membaca seringkali dianggap hal yang mudah. Ambil bukunya, buka bukunya, lalu baca dan selesai. Sangat sederhana sekali. Tapi, seandainya membaca itu merupakan hal yang mudah dan sesederhana itu, kenapa para pendiri bangsa di awal kemerdekaan turun langsung mengajar, mengenalkan huruf, dan bahkan mengkampanyekan aktivitas baca-membaca di masyarakat? Hal ini berarti dengan membaca kita mendapatkan kemerdekaan, merdeka dari permasalahan, baik secara individu maupun kelompok. Sederhananya, membaca itu membebaskan. Ingatkan kata-kata Bung Hatta, aku rela dipenjara asal bersama buku, karena buku aku merasa bebas. Bagaimana? Keren kan pendiri bangsa kita? Jelas, kekerenannya tentu didapatkan dari bacaan yang luas, baik secara bacaan fenomena maupun bacaan buku. Singkat cerita, sekarang dan beberapa dekade terakhir, kita berada di era percepatan informasi, berhadapan dengan jutaan teks di tiap harinya. Meskipun kita telah terbebas dari buta aksara atau baca tulis, namun tantangan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Kini, kita mengalami buta aksara fungsional dengan arti mampu mengenal huruf, kata dan kalimat, namun tidak dapat memahami maksud dan tujuannya. Olehnya itu, sangat diperlukan untuk memahami tulisan di tengah zaman digital yang serba tekstual, yang membuat diri kita mudah terjerumus dan merugikan diri sendiri. Baru bangun tidur, sudah lihat HP. Awalnya cuma mau lihat jam, keterusan lihat notifikasi. Salah satu cara untuk menghindari kekeliruan dari teks adalah dengan kritis. Dan cara untuk kritis adalah membaca. Ya, kuncinya adalah membaca. Mau pintar, membaca. Mau jadi konten kreator, membaca dan menulis. Segala sesuatu yang ingin dicapai, jawabannya hanyalah baca, baca, dan membaca. Seringkali kita menyamaratakan buku bacaan, tidak membedakan mana buku sains, buku matematika, buku filsafat, dan buku fiksi. Padahal, tiap genre buku bacaannya sangat beragam, dan tiap genrenya punya cara baca yang berbeda dan punya pola sendiri. Buku sains punya cara bacanya, buku filsafat punya cara bacanya. Intinya ada step di setiap genre buku. Beda genre, beda perlakuan. Kesempurnaan membaca buku, mengenali perbedaan genre buku dan tahu cara baca buku merupakan fondasi utama di setiap individu dan masyarakat. Apalagi untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 perlu penguatan fondasi transformasi untuk menyelesaikan persoalan yang sifatnya fundamental. Segala sesuatu, apapun itu, mau konsepnya bagaimana, pastinya selalu diawali dengan membaca. Jadi, temukan dan sediakan bacaannya.